Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Lapar ya? Garing. Ya, baik anak-anak. Saya harapkan untuk hari ini kita masih tetap pembelajaran daring anak-anak ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa silakan Devi, ketua kelasnya, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak. Ya. Baik. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Devi. Selanjutnya, sama Pak. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Saya lihat di sini ada 13 partisipan. Oh, tadi ada yang izin orang tua dari Najwa ya, tadi izin WA saya, katanya Najwa sakit ya. Kemudian ada lagi satu Budi juga izin, katanya bepergian ya, Budi. Jadi kita doakan buat teman-teman kita yang masih belum hadir ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, kemudian yang belum hadir agar nanti segera bisa hadir kembali. Baik anak-anak, sebelum saya masuk pada pelajaran hari ini yaitu menelaah teks iklan, mungkin kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin yaitu tentang mendeskripsikan teks iklan, ya, teks iklan, slogan dan poster. Ya. Mungkin ada yang tahu, masih ingat apa itu iklan? Ada yang ingat? Pak. Ya, Pak. Ya, Devi, gantian teks iklan dulu. Pengertian teks iklan ya Pak ya? Oke. Nah, pengertian iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Begitu Pak? Ya, bagus. Ya, itu pengertian dari teks iklan. Berikutnya, pengertian dari slogan. Siapa yang bisa? Siapa Saya yang Pak masih ya. ingat? Ya, Siti Rukmini, silakan. Pak, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Ya, bagus sekali. Atau Jadi slogan disebut juga dengan moto, Pak, atau ya, semboyan. bagus sekali. Jadi slogan itu pegangan hidup yang menjadi semboyan suatu perusahaan atau instansi atau suatu produk, ya, itu slogan. Kemudian yang ketiga yaitu poster. Siapa yang bisa untuk poster? Ya, Zahrotul, silakan. Ya Pak, poster adalah plakat atau kata-kata yang ada gambarnya yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan Pak, yakni memberitahu suatu ide, hal baru atau hal penting kepada halayak ramai. Ya, bagus sekali. Jadi poster itu sama dengan iklan, hanya poster itu ditempatkan di tempat umum, dipasang dengan ukuran yang besar ya kemarin ya. Nah, sekarang kita masih ada hubungannya dengan teks iklan. Nah, sekarang kita akan masuk pada menelaah teks iklan ya. Nah, dalam materi menelaah teks iklan ini tujuannya yaitu nantinya kalian bisa menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks iklan itu sendiri. Nah, sekarang kalian tadi waktu berangkat sekolah, ya, kalian dari rumah sampai ke sekolah, pasti di jalan kalian melihat banyak sekali iklan-iklan yang di jalan. Ya. Ya Pak. Ya Bapak. Nah, di situ Banyak Pak, apa banyak. kalian tahu maksud dari yang digambarkan di situ, yang dituliskan di situ? Promosi Pak. Nah, bagus sekali. Di situ promosi tentang barang atau benda ya yang diproduksi di situ. Ya, nah sekarang
kita perhatikan menelaah teks iklan. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Perhatikan di sini. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Ini contoh iklan. Di sini ada tulisan Ciki, snack, dan seterusnya. Ini termasuk apa di sini strukturnya? Nah, di sini akan kita pelajari bersama-sama. Ya, kemudian ciri kebahasaannya ini termasuk apa? Ini termasuk apa? Nanti kita akan bahas di materi sekarang hari ini ya. Nah, nih. Menelaah pola penyajian dan struktur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ini pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Itu yang tadi ya, contoh yang pertama itu adalah termasuk media Cetak. Ya, media cetak. Ya. Media cetak ini mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, serta tata letak dan gambarnya. Dan yang kedua, media elektronik. Dalam media elektronik ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, YouTube. Ya, di YouTube juga ya. Nah, materi ini juga sudah saya share di Google Classroom ya. Di situ ada berupa saya share berupa e-book ya, berupa e-book di situ. Ya, di sini lagi untuk yang struktur dari teks iklan. Suaranya Bapak kurang nyaring Bapak. Kenapa? Suaranya Bapak. Kurang keras ya? Ya. Kalau seperti ini sudah jelas? Bapak. Ya. Ya, Pak. Nah, ini perhatikan ini struktur dari teks iklan ya. Yang pertama ada headline atau judul. Ya, biasanya headline atau judul ini biasanya ditulisan yang paling besar dalam iklan. Ya, biasanya ditulis paling menonjol. Itu headline atau judul. Ya. Kemudian subjudul atau subheadline. Ya. Subjudul atau subheadline ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Biasanya berisi mengenai keunggulan produk, ya apa keunggulannya dari produk itu adalah masuk pada subjudul. Kemudian yang ketiga adalah teks iklannya atau tubuh iklannya. Nah, pada tubuh iklannya, teks iklan ini yang mengikuti headline biasanya sering juga disebut body text. Pada bagian ini konsepnya adalah penjelasan lebih rinci tentang produk. Ya biasanya contohnya kalau mobil itu spesifikasinya bagaimana. Kemudian kalau iklan tentang perumahan itu lokasinya di mana dan lain sebagainya. Nah, itu pada tubuh iklan. Ya. Dan yang keempat yaitu deskripsi. Nah, pada deskripsi ini memberikan penjelasan yang lengkap tentang barang atau jasa yang hendak ditawarkan. Ya. Yang terakhir adalah visual. Nah, visual ini berupa gambarnya, ya gambar yang ada pada iklan itu termasuk pada visual. Ya. Nah, di sini saya punya contoh iklannya. Perhatikan ini. Nah, ini yang tadi ya, yang Ciki itu. Nah, tulisan Ciki ini termasuk pada apa ini? Judul ya, judulnya di sini ditulis paling besar dan paling mencolok, ya menarik. Jadi orang sekali melihat itu, oh ini Ciki. Nah, itu judulnya. Ya. Kemudian subjudulnya. Nah, ini ada rasanya lezat, gurih, dan padat gizi. Ini subjudulnya. Kemudian tubuh iklan. Tubuh iklannya di sini, ini ada hanya 150. Nah, ini contoh dari tubuh iklannya yang menerangkan seperti ini. Kemudian deskripsinya di sini, ini tidak kelihatan ya, kurang besar. Nah, di sini menjelaskan tentang Ciki ini apa saja yang komposisinya apa saja di sini. Nah, ya di sini komposisinya itu ada di deskripsi. Kemudian yang keempat, yang kelima visual. Nah, ini ada gambar contoh bungkus Cikinya dan juga gambar dari lambangnya Ciki ini apa ini? Bebek ya, gambar bebek. Nah, ini adalah visualnya ya.
Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu anak-anak tentang struktur iklan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, silakan kamu lihat di Google Classroom-nya. Di situ sudah saya share LKPD-nya, ya. Ini LKPD-nya, perhatikan. Nah, ini yang pertama, cermati teks iklan berikut, kemudian tentukan struktur teks iklan tersebut pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada kolomnya, kalian tinggal mengisi di situ ya. Di sini ada iklannya seperti ini gambarnya ya. Kemudian kamu tulis di situ judulnya apa, subjudulnya apa, tubuh iklannya apa, deskripsinya apa, kemudian visualnya apa juga ya. Kalau misalkan tidak ada ya tulis tidak ada ya, karena kan tadi sudah saya bilang tidak harus lengkap strukturnya ya, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan ciri kebahasaan dari teks iklan berikut ini ya. Di sini ada 2 iklan, kemudian kamu cari kalimat persuasifnya mana, kalimat slogannya mana, kemudian subjeknya yang mana juga ya. Silakan kamu kerjakan di Google Classroom-nya. Saya beri waktu 20 menit ya. Jadi nanti 20 menit selesai. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan tentang LKPD ini. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan dikerjakan ya. Ya. Baik anak-anak. Nah, setelah kalian mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks iklan tadi, bisa ditarik kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Jahrotul, silakan. Ya. Untuk kesimpulannya untuk struktur iklan. Struktur iklan itu terdiri dari 1, ada judul, Pak, atau headline. Kemudian yang 2 judul, ketiga itu teks iklan atau tubuh iklan, dan yang keempat itu deskripsi, dan yang keenam adalah visual. Ya, bagus. Itu untuk struktur iklan ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang ciri kebahasaan. Coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Devi. Ciri kebahasaan untuk teks iklan. Yang pertama menggunakan kalimat persuasif. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat slogan. Kemudian yang ketiga menggunakan subjek orang pertama. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini ya, struktur dan ciri kebahasaan sudah bisa kita pelajari ya. Kalian sudah mengetahui apa struktur teks iklan, kemudian bagaimana ciri kebahasaan dari teks iklan tersebut ya. Nah, bagaimana anak-anak? Karena ini sudah siang ya, kalian masih semangat? Nanti untuk pertemuan berikutnya kita masih tentang iklan, tapi ini akan lebih menyenangkan ya. Kalian nanti akan membuat teks iklan nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian akan membuat teks iklan sendiri. Kalau kalian misalkan orang tua kalian punya usaha, kalian bisa iklankan sendiri. Misalkan orang tua kalian buat nasi goreng enak, bisa diiklankan. Nah, itu ya. Ya, jadi untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya. Baik, sebelum mengakhiri tadi ketua kelasnya Devi, silakan dipimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berada di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, baik anak-anak, tetap semangat ya
untuk pembelajaran daring hari ini. Ingat pesan ibu ya, ingat pesan ibu 3M. Ya. Apa 3M? Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya. Cuci tangan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa segera belajar tatap muka kembali. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.